ternyata memang ini benar-benar bisa menjadi satu karya yang membanggakan, bahkan bisa dipakai oleh seluruh kalangan. Fikri, melihat karya kamu dipakai Kak Andrew bagaimana? Kamu melihat kakak memakai baju yang kamu buat, kamu merasa apa? Senang. Senang. Alhamdulillah setelah ada buku, jadi anak-anak itu dalam belajar atau membacanya itu lebih bersemangat lagi. Kenapa? Tadi sudah dikatakan, dulu itu kan yang dibaca itu aja. Anak-anak ini jadi punya teman baru. Nggak hanya di rumahnya, apalagi yang suka dibully di rumahnya gitu. Jadi punya komunitas dan ibu-ibunya juga bisa saling curhat gitu. Karena punya kesamaan kan dalam mendidik anaknya. Jadi ada temennya banyak gitu. Dan yang membahagiakan lagi, mereka sudah tampil di berbagai kegiatan, sudah bisa menggunakan baju tari lengkap, tampil di mana-mana, dan juga kemarin bikin drama musikal. Dan drama musikal itu digabung sama anak yang non difabel. Ya pemirsa, Mas Ferdi dan juga para juri, kita kembali lagi di Mimpi Jadi Nyata. Nah Mas Ferdi, Ya. kalau kita ingat-ingat momen paling menegangkan dalam Mimpi Jadi Nyata pastinya saat-saat harus diumumkan siapa sih pejuang mimpi Betul. yang mimpinya akan terwujud. Ya. Nah ini bukan cuma kita yang tegang nih Mas Ferdi, pasti Dewan Juri juga kesulitan ya untuk menentukan siapa yang mimpinya akan diwujudkan. Nah kalau kita mau tahu sendiri perhitungannya apa sih? Ya. Pertimbangannya apa sih? Mungkin bisa kita langsung tanyakan pada Dewan Juri. Mungkin Pak Jumadi bisa mewakili kira-kira apa sih Pak pertimbangannya para juri untuk menentukan siapa pejuang mimpi yang mimpinya akan diwujudkan? Memang ketika kita menyaksikan para pejuang mimpi, itu hal yang paling sulit bagi para juri untuk menentukan siapa yang akan diwujudkan mimpinya. Tapi bagaimanapun juga semuanya ada proses. Jadi tim Mimpi Jadi Nyata ketika menghadirkan para pejuang mimpi, itu sudah masuk di seleksi yang cukup ketat. Jadi pada dasarnya seluruh pejuang mimpi yang tampil di acara Mimpi Jadi Nyata itu semuanya akan berujung pada perwujudan mimpi. Ya. Cuman memang ada yang tahapan proses perwujudan. Ya. Ada yang tahapannya dia akan diwujudkan. Ya. Jadi memang kami melihat dari satu skala prioritas. Jadi dari para pejuang mimpi, mana yang lebih prioritas dan yang paling inspiratif, terus juga yang paling punya daya impact ya, berdampak ke yang lainnya, inspirator. Itu pun jadi pertimbangan kita. Tapi pada dasarnya semuanya terbaik. Ya, setuju. Jadi yang terbaik dari yang terbaik. Betul. dong Dan Mas tidak Ferdi mudah ya. menentukannya ya Tidak Pak mudah. Jumadi ya. Betul. Bahkan jadi harus dilihat urgensinya, skala prioritas, impactnya, dan Ya. makin punya inspirasi untuk orang banyak, makin mungkin kansnya untuk diwujudkan. Ya nggak sih, Betul, Mas Ferdi setuju ya? sekali. Kita berikan tepuk tangan untuk Dewan Juri selama setahun penuh telah bekerja keras. Sekarang saya mau tanya ke kamu. Jadi ada seorang guru Oke. yang akan pensiun dalam waktu dekat. Salah satu mimpinya adalah memberikan modal usaha untuk anak didiknya. Jadi bukan untuk dirinya tapi untuk anak didiknya. Ayo, Aku masih ingat ingat gak? Bu Tati nggak sih? Iya, Sama betul. Fikri ya kan, yang anak didiknya ini punya bakat di bidang fashion. Kayaknya kita langsung undang aja ya Mas Kita ya. undang Bu Tati dan juga Fikri. Malam, silakan Bu Tati, Fikri. Berkata, Halo selamat Fikri. Malam Selamat Fikri. malam. Fikri ini sekedar mengingatkan jago sekali membuat tie-dye ya. Dan ekoprint waktu itu. Kita tapi akan hadirkan juga ya. Ini adalah tayangan video saat proses perwujudan mimpi untuk Fikri. Mari kita saksikan. Fikri, sekarang mimpi kamu sudah terwujud. Apakah kamu senang mendapat bantuan? Wah, kamu dapat laptop, senang sekali. Dandang untuk mengukus kain, kompor gas. Saya sangat berterima kasih kepada Daai TV, donatur, dan pihak-pihak lain yang telah membantu sehingga
mimpi Fikri dan saya dapat terwujud. Waktu membeli produknya Fikri itu langsung saya pakai, saya minta difoto, saya langsung upload ke berbagai grup untuk mendapatkan perhatian bahwa anak tunarungu itu bisa berkarya dan hasilnya bisa dihargai. Saya kan tertarik dengan kaos yang seperti ini ya. Saya beli yang lengan pendek dan untuk anak saya, kebetulan anak saya kan laki ya. Nanti kan bisa ini apa, teman-temannya pada kepengen menjualkan promosi seperti itu. Wow, beri tepuk tangan nih untuk Fikri, keren banget sih, bagus. Terima kasih katanya. Kita juga di Dai TV ini ada yang memakai produknya Fikri juga. Karya Fikri ya. Kita mau panggilkan lihat kali ya. Langsung kita lihat, ini dia karya Fikri. Oh, ini ternyata teman Waduh. saya loh Mas Ferdi yang pakai. Halo Andrew, silahkan fashion show. Iya Temen- ke depan, senyum Iya. pada penonton. Ini adalah presenter Dai TV. Keren ya pakai baju dari Fikri. Bagus ya. Ternyata memang ini benar-benar bisa menjadi satu karya yang membanggakan. Bahkan bisa dipakai oleh seluruh kalangan. Fikri, melihat karya kamu dipakai Kak Andrew bagaimana? Kamu melihat kakak memakai baju yang kamu buat, kamu merasa apa? Senang. Senang katanya. Ini motifnya apa namanya nih Fikri? Apa? Nama motif apa? Bleaching atau ekoprint apa? Tie-dye bleaching. Bleaching. Oke. Oke, tie-dye bleaching. Terima kasih Andrew. Terima kasih Andrew, sukses terus, sehat terus ya. Ya terus ya, Ibu Tati. Ini pastinya dalam kesempatan yang berbeda ya. Dulu tegang banget pastinya ya sebelum diwujudkan. Dan kali ini sudah terwujud. Perasaan Ibu bagaimana? Ya, saya merasa bahagia, sangat bahagia. Melihat Fikri sudah mempunyai karya di rumah. Sudah mempunyai, Fikri sekarang kamu sudah punya buku tabungan. Punya ATM. Alhamdulillah. Sudah siap memulai usaha ya. Ya. Jadi ibu pun ini udah tinggal hitungan hari 2022 berakhir Bu. Tahun depan jadi pensiun Pensiun bulan Mei saya pensiun. dengan puas dan bahagia Bu ya. Sangat bahagia. Sudah berapa tahun Ibu mengajar? 40 tahun. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Tati. Baik, ini satu hal yang pastinya tidak bisa Ibu lupakan. Mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan untuk Fikri? Fikri, Bu Leli pesan kepada Fikri, Fikri harus semangat. Fikri ya harus bisa mengajak teman-teman bekerja. Banyak teman-teman kamu belum bekerja. Banyak, mereka belum punya uang. Ya, kamu harus berbahagia. Terima kasih kepada Dai TV sudah memberi Bu Leli waktu dulu memperjuangkan modal usaha untuk Fikri. Dan akhirnya terwujud. Sekarang saya mau nanya pada Dewan Juri Pak Stanley. Pak Stanley melihat apa usaha yang dilakukan oleh Fikri dengan mungkin ada kondisi yang terbatas. Tapi ternyata di balik itu semua ada bakat yang luar biasa dan kegigihan yang luar biasa. Saya melihat bahwa karya yang dihasilkan Fikri ini bukan karya yang dihasilkan oleh anak yang memiliki keterbatasan ya. Karena saya melihat bahwa karya yang dihasilkan Fikri ini luar biasa bagus.
luar biasa unik dan luar biasa kreatif, sehingga menurut saya akan sangat bisa bersaing dengan pakaian-pakaian yang ada di masyarakat sekarang ini. Dan yang perlu dilanjutkan adalah konsistensinya dan juga mungkin pemasarannya dengan memanfaatkan teknologi-teknologi digital dan lain sebagainya. Terima kasih. Amin. Semoga step berikutnya adalah bisa memasarkan dengan baik dan juga bisa mempertahankan kualitas dari produknya sehingga produk tersebut bisa terangkat dan dikenal lebih banyak orang. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ibu Tati dan juga Fikri. Kita tunggu karya-karya selanjutnya ya. Baik Mas Ferdi, kalau kita lihat ini perjuangan Ibu Tati sebagai seorang guru gak mudah. Ya. Dan kalau kita lihat guru-guru di Indonesia ini berjuang dari Sabang sampai Merauke dengan banyak hambatan. Mereka tanpa pamrih terus mendidik anak negeri. Dan kali ini saya ingin mengingatkan kembali, mereview ingatan kita tentang dua pejuang mimpi kita yang pernah ada di panggung mimpi jadi nyata. Ini dia sosok Pak Armani dan Ibu Dia. Harapan saya mudah-mudahan ke depannya anak-anak dalam belajar bisa terbantu karena itu banyak buku bervariatif ya. Nanti mudah-mudahan untuk ke depannya siswa di sini lebih kreatif lagi sama dengan sekolah yang di kota atau sekolah yang elit. Aku senang sekarang punya banyak buku di kelas. Aku suka buku Barbie ini. Ya, hari ini saya meresmikan sekolah tari tradisional untuk anak difabel. Yang pasti senang banget bisa dilihat yang daftar sudah banyak banget. Ini menjadi program mimpi saya yang saya inginkan, memiliki sekolah untuk anak kebutuhan khusus bisa terrealisasi berkat dari TV dan juga para donatur. Yang pasti terima kasih banget. Semoga ini menjadi keberkahan untuk kita semua dan bermanfaat untuk anak-anak tersebut. Alhamdulillah bersyukur banget ya kepada donatur yang ada di DITV, mimpi jadi nyata. Saya mohon terima kasih banget kepada DITV. Kita berikan tepuk tangan dan kita sambut Pak Armani dan Ibu Dia. Assalamualaikum Pak Armani dan Ibu Dia. Waalaikumsalam. Pak Armani ini kalau jalan nih setiap hari kalau mau mengajar ya, ini melewati hutan ya. Ini di sekolah bayangan ya Pak Armani waktu itu ya. Jadi sekolah utamanya ada di tempat yang lain gitu ya. Sedangkan ini di desa gitu. Saya ingat ya anak-anaknya baca bukunya itu lagi. Dan harapannya ada buku yang diberikan untuk anak-anak. Tadi ada buku Barbie segala yang menjadi bacaan baru favorit anak-anak gitu ya. Bagaimana itu akhirnya anak-anak di sana setelah terwujud mimpi dari Pak Armani untuk bisa memberikan tempat membaca dan juga buku-buku baru untuk anak-anak. Ya, alhamdulillah setelah ada buku. Jadi anak-anak itu dalam belajar atau membacanya itu lebih bersemangat lagi. Kenapa? Tadi sudah dikatakan, dulu itu kan yang dibaca itu aja. Nah, sekarang udah banyak buku cerita-cerita. Jadi mereka membacanya lebih semangat dan alhamdulillah proses dari kelas 1 itu membacanya lebih cepat. Ya. Jadi lebih cepat, dikatakanlah lebih meningkat kemampuannya. Ya. Kalau dulu kan terbatas, harus gantian bukunya. Sekarang alhamdulillah. Dan yang paling menarik dari Pak Armani ini adalah sepatu bootnya ya. Iya. Kemana nih Pak, sepatunya nggak dibawa ya Pak ya? Sekarang kan ada di bawah. Udah pakai pantofel Nggak sekarang. becek soalnya kalau studio Nggak katanya. becek, tapi kalau lagi berjuang tetap dengan sepatu bootnya. Nah ini kan kemarin hampir 1000 buku ya Pak ya? Kurang lebih. Alhamdulillah.
sebanyak itu dan anak-anak jadi punya banyak sekali bahan bacaan. Apa sih yang paling digemari anak-anak, Pak? Kalau anak-anak biasanya dari kelas 1 sampai kelas 3 itu yang dibaca itu buku cerita rata-rata. Buku cerita. Iya, mereka lebih suka banyak buku cerita kayak cerita si kancil dan yang lain-lainnya. Baik, jadi buku cerita ya, ini juga mungkin bisa jadi bahan refleksi juga. Ini bagaimana anak-anak mungkin di kota terpencil, di daerah-daerah terpencil begitu mencintai buku. Nah sekarang kita beralih nih ke Mbak Dia. Halo Mbak Dia. Mbak, Yang Mas. selalu cantik Halo. dengan kebaya-kebayanya. Terima kasih. Ini Mbak Dia guru tari. Ingat Guru nggak Mas tari. Ferdi? Betul, jadi Mbak Diah ini dulu sempat hampir putus asa ya Mbak ya. Betul. Di 3 tahun pertama, tapi Mbak Diah ingat pesan ayahnya bahwa menjadi seorang wanita itu harus kuat. Seperti baja katanya, tidak mudah menyerah. Motivasi itulah yang akhirnya dilakukan oleh Mbak Diah untuk terus berusaha sampai akhirnya membuahkan hasil. Setelah terwujud mimpinya bisa diceritakan kepada kita juga bagaimana anak-anak dan apa yang dilakukan Mbak Diah sekarang. Yang pasti mengucapkan terima kasih buat Dai TV dan juga para donatur. Senang banget anak-anak ini jadi punya teman baru. Nggak hanya di rumahnya, apalagi yang suka dibully di rumahnya gitu. Jadi punya komunitas dan ibu-ibunya juga bisa saling curhat gitu. Karena punya kesamaan kan dalam mendidik anaknya. Jadi ada temennya banyak gitu. Dan yang membahagiakan lagi, mereka sudah tampil di berbagai kegiatan, sudah bisa menggunakan baju tari lengkap, tampil di mana-mana, dan juga kemarin bikin drama musikal. Wow. Dan drama musikal itu digabung sama anak yang non difabel, dan mereka ternyata tetap asik gitu, bisa berbaur. Dan ini menurut aku salah satu cara untuk menumbuhkan mereka Rasa percaya diri ya. percaya diri Ya. mereka, karena yang paling penting adalah percaya diri mereka. Semoga banyak pihak yang bisa berkontribusi dan juga Amin. mendukung gerakan baik Mbak ini. Apalagi ini untuk gratis ya, mereka Iya. belajar atau ikut menari ini secara gratis untuk. Gratis, nggak hanya menarinya sampai tampilnya. Kita yang biayain buat mereka tampil di panggung yang gemerlap. Mereka bilang ke saya di belakang panggung, Ibu saya bangga. Terus maju Mbak, kita support, Terima kita dorong. kasih. Mungkin ada harapan tidak dari Pak Armani ataupun Mbak Diah dalam proses perwujudan mimpi dengan jalinan jodoh bersama Dai TV dan juga mimpi jadi nyata ke depannya. Mungkin tidak hanya untuk Pak Armani dan anak-anak didiknya, begitu juga Mbak Diah, tapi masih banyak mungkin pejuang di luar sana yang mau punya kesempatan seindah ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada program Mimpi Menjadi Nyata yang telah membantu mewujudkan mimpi saya. Terima kasih kepada para donatur yang telah membantu apa yang saya harapkan untuk anak-anak di sana. Untuk kedepannya, seperti saya katakan dulu, mudah-mudahan saya tidak akan mungkin selamanya di sana. Mungkin ada titik akhirnya. Mudah-mudahan untuk kedepannya tercipta anak yang bisa melanjutkan saya berasal dari sana. Terima kasih Pak. Ibu mungkin mau menambahkan? Yang pasti saya mengucapkan terima kasih dari hati saya yang paling dalam untuk mimpi jadi nyata. Dan saya berharap program ini dilanjutkan karena pasti banyak banget di luar sana orang-orang yang ingin mewujudkan, orang-orang baik khususnya yang ingin mewujudkan mimpinya. Saya jadi ibu yayasan Belantara Indonesia, buat aku berat banget, saya pernah mau nyerah jadi orang baik. Tapi lagi-lagi kalau melihat hasilnya anak-anak yang jadi percaya diri, terus mereka bangga, nari-nari kayak hari ini tuh mereka sudah bilang mau syuting TV gitu ya. Buat mereka tuh kebanggaan luar biasa, itu kalimat mau syuting TV itu gak terdengar di ruangan aja, tapi se-RT rumahnya mereka gitu ya. Selalu Jadi, cerita ya. iya selalu cerita, jadi menurut aku ini kan membanggakan mereka dan juga membanggakan orang tuanya. Terima kasih semuanya. banyak Ibu Diah, terima kasih Pak Armani yang telah banyak juga memberikan warna dan juga inspirasi untuk kita di Mimpi Jadi Nyata. Kita akan break sebentar ya, Dik. Sesaat lagi kita akan hadir dengan narasumber lainnya, tetaplah bersama kami di Mimpi Jadi Nyata.